Aku memutuskan jalan ini untuk kutekuni. Setelah banyak jalan ku coba, aku yakin aku memang suka dengan lukisan. Tanpa paksaan, tanpa penyesalan, kulakukan dengan senang hati. Bagaimana mencari minat dan bakat anak autism? Dari pengalaman kita Autism itu sebagai orang tua dan kepada anak saya Vincent adalah kita berani eksplorasi. Jadi sekolah adalah pendidikan formal, di mana memang semua pendidikan yang sifatnya sistemik adalah di pendidikan formal. Tapi untuk anak autis, kita harus berani bereksplorasi dan berpikir di luar kota. Karena masih banyak pendidikan-pendidikan yang sifatnya non-formal itu yang bisa diedukasikan. Nah, pendidikan non-formal ini bagi kita yang sudah terbiasa dengan pendidikan formal, itu menjadi sesuatu yang sifatnya itu aneh. Menjadi sesuatu yang sifatnya itu nggak biasanya. Tapi ini penting bagi anak autism ini untuk mereka mencoba di sana. Apa yang aneh dan yang tidak biasa ini? Satu, contohnya memasak. Dua, main musik. Main musiknya pun mungkin bukan piano atau organ itu, ya drum justru. Olahraga mungkin bagi kita yang orang tua pikirannya basket nih, populer nih. Ini enggak, ini bisa atletik, bisa ke arah sepeda. Terus keempat, bisa saja ke visual, yaitu melukis. Yang bagi kita mungkin melukis itu hanya cat air, tapi ini bisa sampai akrilik, bisa cat minyak atau segala macam. Nah, ini dibutuhkan suatu keberanian dari orang tua untuk berani mencoba dan mengeksplor ini. Untuk mencari minat dan bakat anak-anak autis, yang pernah saya lakukan yaitu dicobakan. Mencoba sesuatu sehingga anak itu merespon dan anak itu bisa dengan senang melakukannya. Kata kuncinya dicoba. Coba A, B, C, D dan seterusnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu mana minatnya, mana bakatnya. Tetapi dari yang dia sukai, setelah dia coba dan dia suka, dan dari situ kita bisa mengarahkan dengan baik, maka akan muncul yang menjadi bakat dan minatnya. Ini contoh dengan Vincent. Dia dulu pernah coba ikut karate, main piano, berenang, macam-macam kegiatan. Ternyata dari dulu dia suka gambar. Setelah menggambar ini difasilitasi setiap kali kalau belajar dengan saya itu, ayo untuk reward itu saya pakai gambar. Akhirnya itu yang menjadi kekuatannya dia. Nah, dari sini kita bisa menemukan bakat dan minatnya. Ini perlu dicari terus. Seringkali saya ketemu dengan orang tua yang mengatakan, anakku gak ono bakate, gak suka yang ini dan yang itu. Jangan lupa dicoba. Semua perlu dicoba dan pada akhirnya kita akan menemukan apa yang menjadi bakat dan minat anak itu. Kita pengalaman dengan anak autis dan kebanyakan orang tua pasti akan menemukan kesulitan anak itu belajar. Sehingga itu menjadi bagian yang paling sulit dalam mendidik anak autis. Bila kita sudah menemukan minat dan bakatnya anak ini, atau masih mencari pun, bahkan sekecil apapun itu kita coba raih. Seperti anak saya Vincent, itu dia suka gambar dari kecil.
suka gambar kereta panjang-panjang dan sampai beribu-ribu kali. Wah, sukanya ini ya, oke lah, dicobain lah dengan panggil guru gambar. Akhirnya kita bisa lihat, wah suka ini. Dan guru gambarnya yang kita cari itu juga bukan guru gambar biasa seperti yang ada di sekolah formal, tapi dia memang ahli di bidang gambar itu, sehingga teknik menggambarnya dan alat gambar yang dipakai itu berbeda. Sehingga yang paling penting di sini adalah menimbulkan kesukaan anak itu belajar pada bidang ini. Ambil contoh lain lagi, misalnya dulu waktu Vincent nggak suka bicara, kita mau mancing dia bicara dari mana? Dia suka dengan kereta api. Nah, akhirnya kita bawa ke stasiun kereta api. Nah, stasiun kereta api, apakah ada guru kereta api di sekolah? Nggak ada. Yang ada ya kita. Bahkan kita ngajarinya kemana? Ke stasiun kereta api, sampai kenal dengan kepala kereta api, kepala humasnya, sampai ke Jakarta pun ya juga sampai ketemu dengan kepala kereta api yang ada MRT-nya Jakarta. Itu sesuatu pengalaman baru dan sesuatu yang sifatnya dia tuh berbeda dan bisa menimbulkan, intinya tuh, oh belajar itu nggak apa-apa, enak gitu, menurut anak ini. Itu yang pengalaman kita. Kalau kita sudah menemukan minat dan bakat anak kita yang autis, support. Dan itu harus didukung betul. Karena apa? Sekecil apapun yang anak itu sudah lakukan, itu adalah suatu prestasi. Saya selalu menghargai proses di dalam dia mendapatkan sesuatu itu. Nah, dari proses ini dia sudah bisa melakukan. Kita harus support. Orang tua, kalau anaknya bisa, misalkan sudah dapat seperti Vincent itu menggambar, sangat mendukung sekali. Nah, ini akan semakin membuat si bakat anak itu akan muncul. Demikian juga dengan bakat-bakat yang lain. Ada banyak yang anak-anak itu akan kuasai. Karena apa? Anak autis itu, kalau menurut pengalaman saya, itu hanya satu hal yang dia kuasai, dan itu akan dikuasai betul. Dan dia memang fokus dengan apa yang dia bisa kerjakan. Ini pengalaman yang pernah saya hadapi, dan orang tua harus bangga kalau sudah menemukan. Jangan cuma iso ngono tok. Loh, jangan. Dukung itu dan mereka akan menjadi bangga. Oke, ini adalah perjalanan dari pelajaran si anak. Jadi kita pada tahap awal, kita akan terbuka kepada semua bidang. Tapi ini harus dalam waktu periode tertentu. Kita misalnya tetapkan di sini dalam waktu 4-5 bulan observasi. Dalam 4-5 bulan observasi, kita harus menilai minat si anak itu kepada bidang apa. Kita cobakan di bidang musik, kita cobakan di bidang lukis, kita cobakan bidang olahraga. Nanti akan kelihatan minat anak itu ke arah mana. Nah, minat ini bisa ditunjukkan dengan perilaku si anak sendiri. Setertarik apakah si anak terhadap bidang tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana si anak itu mempunyai sesuatu kekhususan kepada bidang tersebut. Nah, di dalam hal kasus Vincent, ini kita sangat mudah sekali, karena sangat ekstrim. Kita cobakan di bidang musik, kita cobakan bidang olahraga, kita cobakan di bidang nyanyi. Sudah kelihatan, wah yang lain paling tahan cuma 5 menit aja sudah kapan pulang. Tapi begitu lukis, dia bisa tahan 1 jam. Dan 1 jam itu bagi anak autis untuk tahan, ya bagi kita, wow, oke. Terus yang kedua, bagaimana dia punya kekhususan dalam menggambarnya itu. Jadi bagaimana dia bisa mengilustrasikan dimensi, padahal itu tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Sehingga kita bisa memutuskan, wah ini cocok ini untuk melukis.
Kalau kita melihat anak kita sudah minat pada satu bakat dan minat yang sudah dimiliki, kita masih bisa memberikan kesempatan untuk dia meminati bidang yang lain. Tapi kita akan melihat bahwa perjalanan yang dia lakukan pada akhirnya akan menentukan bidang mana dan minat apa yang paling dia sukai. Jadi kita tidak menutup anak untuk memberi kesempatan mereka dengan waktu seperti tadi disampaikan Pak Rudi, ada waktu tertentu yang anak itu akan jalani. Kok nggak selesai-selesai ya? Itu artinya berarti dia tidak suka. Jadi boleh kita cobakan supaya anak itu juga bisa merasakan atau mengalami kegiatan atau bidang yang lain. Karena kita sudah mengeksplorasi minat dengan makan waktu, tenaga, dan biaya. Bila kita sudah ketemu yang namanya minat ini kan adalah sesuatu yang sifatnya susah dari anak autis itu. Apalagi kita sudah menemukan gurunya, sudah menemukan tempatnya. Sikap orang tua kepada hal ini adalah ya mendukung. Mendukung meskipun pada waktu awal-awal tuh hasilnya itu di luar perkiraan kita. Seperti kasus saya dengan Vincent. Saya melihat gambarnya Vincent itu pertama kali ya leher panjang, muka orang ketawa huyunya lebar sekali. Nggak seperti kayak pikiran kita selama ini harus gambar naturalis seperti Leonardo da Vinci atau harus gambar seperti anime yang matanya besar-besar. Nggak seperti itu. Jadi anak autis itu kalau awal-awal pertama kali dia bisa minat dan suka terhadap bidang itu adalah suatu prestasi, sehingga orang tua perlu mendukung. Dan selain itu orang tua juga perlu mengerti minatnya seperti ini. Ini berarti jalur pendidikannya seperti apa? Nah, jalur pendidikan ini nggak seperti pendidikan formal yang pada umumnya. Perlu keterlibatan orang tua memahami bidang yang diminati si anak. Jadi Vincent melukis. Saya dulu pahamnya hanya melukis koi. Tapi kalau dengan Vincent yang seperti itu, saya harus paham yang namanya Basquiat. Saya harus paham yang namanya lukisan pop art. Saya harus paham yang namanya kultur di Jogja seperti apa. Sehingga kita bisa tahu, wah, yang mengajarkan itu mengajarkan ke arah yang benar apa enggak. Terus si anak itu sudah sampai ke tahap yang bagus apa enggak. Nah, itu yang harus dimiliki oleh orang tua, yaitu sifat yang mendukung dan kemudian mau belajar apa yang akan dipelajari oleh si anak, tahapan pelajarannya itu. Sebagai orang tua, kita harus mendukung apa yang sudah dimiliki anak, bakat dan minatnya itu, dengan cara tetap memberikan kata-kata positif. Karena kata-kata positif itu selalu menjadi kekuatan tersendiri, kebanggaan bagi anak autis. Disadari atau tidak, kalau kita ngomong gambarmu elek, itu akan membuat anak itu sepertinya nggak tahu ya dia, tapi dia bisa merasakan. Nada orang bilang itu berpengaruh. Saya bisa membuat murid saya itu down hanya dengan ngomong. Nada aja loh, tapi dengan ngomong juga dia bisa banget. Wih, hebat. Ekspresi itu, nah, tulus. Orang tua harus tulus memberikan pujian kepada anaknya. Hebat, oh pinter kamu. Meskipun gambarnya begini. Karena apa? Itu yang sekarang sedang dia bisa kuasai untuk menuju yang lebih baik. Tapi ketika masih begini-begini yang eret-eret itu, orang tua nganggep gambar apa wong kok irunge ngene, kupinge ngene. Tapi kita sudah memberikan ya bagus. Karena kata-kata positif itu sangat diperlukan. Jadi orang tua juga terapis itu harus memberikan kata-kata positif dengan apa yang sudah anak lakukan.
karena itu menjadi kekuatan mereka. Di masa eksplorasi ini sangat penting untuk mencapai ke tahap berikutnya di ketekunan. Jadi di mana kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kebutuhan khusus adalah lebih penting kita melihat kebutuhan anak dibandingkan dengan keinginan orang tua. Karena kebutuhan anak ini akan menjadi dasar dan dia akan mencurahkan, akan memperlihatkan di mana saya suka, saya minat, saya berani. Dan ini akan menjadi bekal bagi dia untuk pendidikan yang berikutnya. Aku merasakan adanya perubahan dalam diriku. Aku merasa dihargai, diterima, dan puas.